Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriana dari kelas B dengan NIM 230701859. Di sini pada mata kuliah metodologi pembelajaran matematika, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Three Finger. Di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama konsep dasar, yang kedua langkah-langkah model pembelajaran Three Finger, yang ketiga kelemahan dan kelebihan model tersebut, dan yang terakhir yaitu pembahasan dengan setting model Three Finger. Langsung saja kita yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran Three Finger. Sebelum kita menginjak ke definisi dari model pembelajaran Three Finger, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya model pembelajaran itu. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi dalam proses pembelajaran itu, model pembelajaran sangat dibutuhkan. Nah, lanjut pengertian model pembelajaran Three Finger. Model pembelajaran Three Finger adalah pembelajaran kreatif yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dengan menggunakan keterampilan efektif dan kognitif yang termuat dalam 3 tingkatan, yaitu basic tools, yang kedua practice with process, dan working with real problem. Nah, model ini dikenalkan oleh Donald J. Three Finger pada tahun 1980. Donald J. Three Finger sendiri adalah presiden di Center of Creative Learning, Sarasota, Florida. Model ini dikembangkan sebagai upayanya dalam membangkitkan belajar kreatif. Model pembelajaran Three Finger ini dikenal sebagai Creative Problem Solving Three Finger. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini langkah-langkah pembelajarannya ada 3 tingkat, yaitu yang tingkat pertama basic tools, tingkat kedua practice with process, dan yang tingkat 3 yaitu working with real problem. Langsung saja ke ini yang tingkat pertama, yaitu Three Finger memusatkan perhatian pada bagaimana anak dapat berpikir secara terbuka tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikan benar atau salah. Di sini ada 2 kemampuan, yaitu kemampuan afektif dan kognitif. Kemampuan afektif yang dikembangkan meliputi rasa ingin tahu, jadi dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam bertanya. Kemudian keberanian mengambil resiko, yaitu keberanian dalam menjawab pertanyaan walaupun jawaban yang disampaikan belum tentu benar. Dan selanjutnya percaya diri, siswa berani dalam menentukan jawaban yang berbeda dengan teman lainnya. Sedangkan dalam kemampuan kognitif sendiri, yaitu dapat dikembangkan meliputi kelancaran. Kelancaran ini dapat dilihat dari waktu yang digunakan anak dalam menjawab dan mengungkapkan gagasan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelenturan. Kelenturan dapat dilihat dari banyaknya ide atau gagasan yang berbeda yang disampaikan oleh siswa. Lanjut ke tingkat 2, yaitu praktek with process. Pada tingkat 2 ini lebih memusatkan pada pengembangan kemampuan penyelesaian masalah dan keterbukaan terhadap perbedaan. Sama seperti tingkat 1, ada kemampuan afektif dan kognitif. Pada kemampuan afektif meliputi keterbukaan masalah. Di sini yaitu keterbukaan dalam menerima gagasan yang berbeda. Lalu meditasi dan kesantaian, kebiasaan dan ketenangan dalam menerima gagasan yang berbeda. Lalu penggunaan khayalan. Penggunaan khayalan ini kemampuan berimajinasi dalam menggambarkan masalah yang dihadapi. Sedangkan kognitifnya meliputi penerapan. Penerapan ini penggunaan apa yang tersedia dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian analisis, yaitu mendeskripsikan segala masalah yang ada. Selanjutnya sintetis, yaitu keterampilan memadukan hal yang dapat dengan pengetahuan sebelumnya.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini yaitu penilaian terhadap jawaban teman dan diri sendiri sehingga menghasilkan jawaban yang tepat. Kemudian lanjut ke tingkat 3. Pada tingkat 3 ini pembelajaran memusatkan pada bagaimana anak dalam mengelola dirinya sendiri dan keterlibatannya dalam tantangan yang dihadapinya. Pada tingkat 3 ini kemampuan afektif meliputi pemberian nilai berkaitan dengan pengevaluasian diri dan ide-ide sebelumnya. Kemudian pengikatan diri terhadap hidup produktif, berusaha untuk tetap menghasilkan ide baru dalam kegiatan penyelesaian masalah. Dan untuk kognitifnya yaitu pengajuan pertanyaan mandiri. Jadi pertanyaan ini timbul dari siswa itu sendiri. Kemudian pengolahan diri, lanjut pengelolaan sumber, itu menggunakan segala yang ada untuk memperoleh jawaban, dan pengembangan produk, pengembangan ide yang ada sebelumnya sehingga diperoleh ide baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan model Trevinger. Ini ada 5, yaitu yang pertama, mengasumsikan bahwa kreativitas adalah proses belajar dan hasil belajar. Yang kedua, dilaksanakan kepada semua siswa dalam berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif dalam pengembangan. Kognitif dan afektif ini yang ada di langkah-langkah tadi. Yang keempat, melibatkan secara bertahap kemampuan berpikir konvergen dan divergen dalam pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu memiliki tahapan pengembangan yang sistematik dengan beragam metode dan teknik untuk setiap tahap yang dapat diterapkan secara fleksibel. Kemudian yaitu kelemahan model Trevinger. Kelemahannya di sini ada 4, yaitu yang pertama, perbedaan level pemahaman dan kecerdasan peserta didik dalam menghadapinya. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kecerdasan dari peserta didik satu dan peserta didik lainnya itu belum tentu sama. Jadi pada model pembelajaran ini agak sulit untuk karena ada perbedaan level ini. Yang selanjutnya, ketidaksiapan peserta didik untuk menghadapi masalah baru yang dijumpai di lapangan. Karena tadi yang pertama, perbedaan level tadi, selanjutnya mempengaruhi cara menyelesaikan masalah setiap peserta didik. Dan yang ketiga, model ini mungkin tidak cocok diterapkan untuk kelas taman kanak-kanak atau kelas awal sekolah dasar. Kenapa? Karena pola pikir dari anak yang di taman kanak-kanak atau kelas awal SD itu belum bisa berpikiran seperti misal yang sudah dewasa atau menginjak remaja. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan peserta didik melakukan tahap-tahap dalam model ini. Selanjutnya, pembelajaran matematika dengan setting model Trevinger. Di sini ada pendahuluan, kegiatan, dan penutup. Di dalam pendahuluan, kegiatan guru yaitu guru menyampaikan atau menjelaskan tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran. Jadi guru menerangkan tujuan dari kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan siswanya mendengarkan penjelasan guru. Selanjutnya, guru menjelaskan secara garis besar materi yang akan dipelajari hari itu. Siswa mendengarkan penjelasan guru lalu mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini jadi dibentuk kelompok. Kemudian kegiatan inti ada 3 tahapan tadi, yaitu yang pertama basic tool. Ini kegiatan guru memberikan suatu masalah terbuka dengan jawaban lebih dari satu penyelesaian. Jadi ini nanti guru memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan, siswa diminta untuk diskusi atau mengembangkan dari masalah tersebut, menyelesaikan atau mencari solusi. Kemudian guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk menyampaikan gagasan atau idenya sekaligus memberikan penilaian masing-masing pada kelompok. Nah, ini tadi. Lanjut, yang kedua yaitu praktek with proses. Guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan memberi contoh analog. Ini terus dari penjelasan guru tadi, siswa berdiskusi dan menganalisis contoh yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, guru meminta siswa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa membuat contoh yang diminta guru. Kegiatan inti yang ketiga yaitu working with real problem.
Yang pertama, guru memberikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah guru memberikan masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik, siswa membaca dan memahami masalah. Kemudian guru membimbing siswa membuat pertanyaan serta penyelesaian secara mandiri. Jadi dari masalah tadi, kita atau siswa membuat pertanyaan serta penyelesaian. Kemudian guru membimbing siswa menyebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari masalah yang diberikan oleh guru tadi, kita diminta untuk berdiskusi lalu memberikan langkah-langkah atau mencari langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Kemudian guru memberikan reward setelah proses diskusi, lalu siswa sudah memaparkan jawabannya, guru memberikan reward kepada kelompok yang hasilnya paling baik. Lalu setelah 3 tingkatan tadi, kemudian penutup. Di sini guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Nah, jadi pada penutup ini, setelah kita berdiskusi, setelah pembelajaran selesai, kemudian guru meminta kita atau siswa untuk membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.